Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran Matematika kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di bab yang sama mengenai pola bilangan. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa dan siswi dapat menentukan suku ke N dan jumlah N suku pertama pada barisan dan deret geometri. Pada minggu lalu kita sudah belajar untuk barisan dan deret aritmetika. Nah, kali ini kita akan coba pada barisan dan deret geometri. Tolong simak baik-baik, pahami baik-baik apa yang Ibu sampaikan agar dapat mudah dipahami dan dimengerti untuk materi pada pertemuan hari ini. Barisan dan deret geometri. Kita bahas dulu untuk barisan geometri. Pengertian barisan geometri, perhatikan ada contoh barisan geometri ya, di mana suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 4, suku keempat 8, dan suku kelima itu 16. Jika dalam aritmetika itu ada beda atau selisih ya. Nah, untuk di barisan geometri ini ada yang disebut dengan rasio atau pembanding ya, simbolnya R kecil. Nah, perhatikan antara suku pertama dengan suku kedua memiliki rasio. Begitu juga suku kedua dengan suku ketiga dengan suku keempat dengan suku kelima. Bagaimana untuk mencari rasionya atau pembandingnya? Perhatikan. Yang pertama bisa menggunakan suku kedua berbanding suku pertama. Bisa juga menggunakan suku ketiga berbanding suku kedua, atau suku keempat berbanding suku ketiga, atau juga suku kelima berbanding suku keempat. Jika masih ada suku selanjutnya ya, bisa suku 6 berbanding suku kelima ya, sesuai dengan barisan geometri yang diketahui sampai suku berapa ya. Nah, di sini jika kita menggunakan pembanding atau rasio suku kedua berbanding suku pertama ya, maka suku keduanya berapa? Suku keduanya yaitu 2, suku pertamanya itu 1. Di sana diperoleh 2/1 atau 2 dibagi 1 ya, menghasilkan 2. Nah, jika kita menggunakan pembanding atau rasio suku ketiga dengan suku kedua, U3 per U2, ya U3-nya berapa? 4. U2-nya yaitu 2, di mana 4/2 atau 4 bagi 2 menghasilkan 2. Sama ya dengan pembanding yang U2 per U1 menghasilkan rasio 2. Kemudian coba kita beralih untuk mencari rasio ke perbandingan suku keempat dan suku ketiga. U4 per U3. Suku keempatnya yaitu 8, suku ketiganya yaitu 4. Berarti 8/4 atau sama saja 8 dibagi 4 menghasilkan rasio yaitu 2. Sama juga ya. Kita coba lagi menggunakan perbandingan suku kelima dengan suku keempat. U5 per U4. U5-nya 16 per U4-nya yaitu 8. 16/8 atau 16 dibagi 8. Menghasilkan rasionya berapa? Yaitu 2. Ya. Sama semua kan rasionya, baik itu perbandingan suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga, atau suku kelima dengan suku keempat. Rasionya sama-sama 2, rasionya konsisten ya, tidak berubah ya. Sehingga di sini barisan geometri adalah barisan yang mempunyai pembanding atau rasio antar dua suku yang bersebelahan yang tetap atau konstan. Jadi
suku-suku yang di sampingnya ini ya. Dua suku yang saling bersebelahan ini memiliki perbandingan atau rasio yang tetap atau konstan. Mari kita bahas untuk barisan geometri ya. Dimana secara umum barisan geometri mempunyai pola sebagai berikut. U1 atau simbolnya A ya, A kecil. Kemudian suku kedua, cara mencarinya bisa menggunakan A dikalikan R pangkat 1. Nah, untuk suku ketiga bisa dicari dengan menggunakan A dikali R pangkat 2. Kemudian untuk suku keempat, A dikalikan R pangkat 3. Nah, untuk suku ke N bisa dicari yaitu A dikali R pangkat N dikurangi 1. Dimana untuk A-nya ini suku pertama, R-nya itu rasio atau pembanding, UN-nya itu suku ke N, dan UT-nya ini suku tengah ya. Perhatikan untuk rumus mencari rasio, R sama dengan UN per UN dikurangi 1. Nah, untuk mencari UN menggunakan rumus UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Sedangkan untuk mencari suku ke tengah atau UT sama dengan akar dari U1 dikalikan UN. Kita bahas untuk deret geometri ya. Jika barisan geometri polanya itu U1, U2, U3, titik-titik sampai dengan UN. Beda halnya dengan deret geometri dengan bentuk penjumlahan di mana polanya itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai dengan UN ya. Adapun untuk mencari jumlah N suku pertama atau Sn pada deret geometri, yaitu perhatikan poin A, jika rasionya kurang dari 1 menggunakan rumus yang poin A, yaitu Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N tutup kurung per 1 dikurangi R. Nah, jika yang B itu untuk rasionya lebih besar dari 1, di mana rumusnya bisa menggunakan Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per R dikurangi 1. Di mana Sn ini merupakan jumlah N suku pertama. N ini mewakili banyaknya suku. A di sini mewakili suku pertama dan R rasio suku atau pembanding ya. Contoh soal di mana di sana ada pada barisan geometri terdapat suku pertamanya 1/3, suku keduanya 1, suku ketiganya 3, dan suku keempatnya 9. Yang ditanyakan poin ke A yaitu suku ke-7 atau U7, sedangkan untuk poin di B-nya jumlah 7 suku pertama atau S7 ya. Oke, yang pertama poin A, diketahui A-nya atau suku pertamanya yaitu 1/3. Kemudian kita mencari rasio. Ingat, rasio itu rumusnya R sama dengan UN per UN dikurangi 1. Nah, di sini Ibu menggunakan UN-nya suku ketiga atau U3. Sehingga R sama dengan U3 per UN-nya diganti U3 dikurangi 1 sama dengan U3 per
3 dikurangi 1, 2 menghasilkan U2. Maka R-nya sama dengan U3 per U2 atau suku ketiga per suku kedua. Sama dengan U3-nya 3, U2-nya yaitu 1. Sehingga diperoleh rasio 3 per 1 atau 3 dibagi 1. Diperolehlah rasionya yaitu 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari suku ketujuh pada barisan geometri. Ingat rumusnya, UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. UN-nya kita ganti U7 karena kita akan mencari suku ketujuh. Sama dengan A-nya 1/3 dikalikan rasionya yaitu 3. Pangkat N-nya kita ganti 7 dikurangi 1. Sehingga U7 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 diperoleh dari 3 pangkat 7 dikurangi 1. Sehingga U7 sama dengan 1/3 dikali 729. 729 dari mana? Dari 3 pangkat 6. Sehingga suku ketujuh atau U7-nya diperoleh 243. Nah, 243 ini hasil dari 1 dikalikan 729 dibagi 3. Sehingga U7-nya sama dengan 243. Nah, untuk yang B, sama ya, tadi A-nya atau suku pertamanya 1/3, rasionya sudah diperoleh yaitu 3. Nah, karena rasionya ini 3 lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus untuk mencari SN ya. SN sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per R dikurangi 1. Nah, SN-nya kita ganti menjadi S7 sama dengan A-nya yaitu 1/3 buka kurung, rasionya kita ganti 3, N-nya kita ganti 7. Sehingga 3 pangkat 7 dikurangi 1 tutup kurung per rasionya ini 3, sehingga di sana 3 dikurangi 1. Nah, S7 sama dengan 1/3 buka kurung 3 dipangkatkan 7 itu menghasilkan 2187 dikurangi 1 tutup kurung per 2. Nah, S7 sama dengan 1/3 dikalikan 2187 tadi dikurangi 1 menghasilkan 2186 tutup kurung per 2. Nah, sehingga S7 sama dengan 2186 per 3 dibagi 2. Atau sama dengan 2186 per 3 dikalikan 1/2. Sehingga menghasilkan 2186 per 6. Nah, 6 dari mana? Dari hasil kali 3 kali 2 pada penyebut pecahan tersebut ya. Nah, 2186 per 6 jika diubah ke dalam pecahan campuran menghasilkan 364 2 per 6. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ibu rasa untuk contoh soal pembahasannya kita cukupkan sampai di sini saja ya. Untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Ibu rasa cukup. Ibu ucapkan terima kasih bagi siswa dan siswi yang telah menyimak pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.